langkah begini kan, ini kan pintu nih, gue lagi mau jalan begini, tahu-tahu pintu kamar mandi gue diginiin. Coba lo bayangin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Ronan Handoyo di Ronan Handoyo Files. Banyak yang DM, "Bang, room tour dong rumah lo kayak gimana, seperti apa." Oke, gue gak akan malu lagi, walaupun rumah gue gak seberapa besar dan gak mewah gitu ya, jauh di bawah mewah, bahkan pernah juga di underestimate, but I don't care. Sekarang gue gak perlu malu lagi. Let it flow, bawa santai aja. Semua ada masanya kok ya. Kadang di atas, nanti juga ada di bawah ya. Di cerita kali ini, selain gue bercerita, gue juga akan langsung menunjukkan tempat kejadiannya. Karena kejadiannya di rumah gue, yang ngalamin gue lagi sama ibu berdua juga. Itu ketika gue udah kerja ya. Gue udah kerja belum sih, lupa gue. Sebentar. Oh belum, gue masih sekolah. Gue sekolah kelas 3 SMP kalau nggak salah ya. Kelas 3 SMP. Almarhum bapak masih ada. Bapak masih hidup. Kakak gue masih gabung semua di sini. Abang gue nomor 2 dan nomor 3, sama adik gue yang nomor 5 dan nomor 6. Lo bayangin, rumah kecil isinya ada 1, 2, 3, 4, ada 6 orang. Terus kejadiannya waktu itu kan kita masih ini ya, listrik tuh masih numpang sama tetangga gitu, masih nebeng lah. Ada satu kejadian, listrik kamar mandi itu mati, korslet, whatever gitulah, korslet aja kali gampang ya, korslet. Otomatis kamar mandi gelap. Sedangkan kalau dulu gue selalu diwanti-wanti sama almarhum mbah gitu kan. Kok almarhum mbah ya, almarhum mbah. Kalau kamar mandi tuh jangan pernah dimatiin lampunya dan jangan pernah digelapin gitu loh. Awalnya gue tuh ngapain sih kamar mandi tuh nggak boleh dimatiin gitu kan, boros listrik gitu kan, kalau nggak dipakai ya matiin. Tapi mbah gue nggak menjelaskan kenapa. Yang pada akhirnya gue baru tahu sekarang kenapa lampu kamar mandi harus selalu standby nyala 24 jam. Gini kejadiannya. Kalau dulu kan lampu kamar mandi gue tuh nggak pakai putih gini ya, masih pakai lampu pijar yang warnanya orange gitu. Habis dimatiin, kakak gue keluar, cetrak gitu kan, abang gue keluar, dimatiin. Gue udah buru-buru, udah kesiangan mau berangkat sekolah. Pokoknya kalau abang gue yang nomor 3 tuh kalau udah mau mandi, kalau udah di kamar mandi lama, bisa kayak orang konser hampir 2 jam gitu kan. Kesiangan nih gue bangun, sampai gue gedor-gedorkan, gue buruan gitu, gue mau sekolah. Abang gue cuma ngerokok, siul-siul. Damn much. Dia keluar santai, lampu dimatiin tuh. Pas lampu dimatiin, dia keluar, gue nyalain kan. Kok mati? Gue bilang, "Bu, lampu mati," gitu kan. Putus kali. Bilang bapak suruh beli lampu. Belilah lampu, almarhum bapak gue beli lampu. Udah dipasang, tetap mati. Nggak taunya kecium bau kabel kebakar. Konsleting listrik gitu kan. Udahlah, akhirnya pakai lilin tuh. Mandi pakai lilin. Sehari belum dibenerin. 2 hari belum dibenerin, masih pakai lilin.
2-3 hari sampai 1 minggu akhirnya. 1 minggu lebih guys, kamar mandi gue pakai lilin. Yang pada suatu ketika di sore apa siang gitu, gue lupa. Waktu itu ibu masih jualan ya, masih dagang. Maksudnya masih dagang di depan gitu kan, masih sehat. Nggak sekarang ya udah tua dan sakit. Gue mandi, pas gue mandi, bu, kok kamar mandi gelap banget. Gue lihat lilinnya habis, bu. Belilah lilin. Pas beli lilin, gue masuk, gue mandi. Oke, langsung aja ya kita ke depan, kita lihat biar langsung kejadiannya seperti gimana. Tunggu ya. Nih rumah gue kayak begini nih, berantakan. Tuh lemari tempat naro bayi Ambar dulu tuh. Ini nih lemari jati, sekarang umurnya udah mau 70 tahunan ya. Ibu gue tepat berdiri di sini. Ibu gue berdiri di sini nih. Nih di sini. Gue di sini berdiri, ini kamar mandi gue. Gue keluar. Sekarang kita lihat guys. Ini kamar mandi gue nih berantakan kayak gini. Ya berantakan tuh. Wah, udah. Ini situasi kamar mandi kalau lagi terang. Kalau kita gelapin kayak begini. Ini gelap ya, ini kalau terang kayak gini. Udah aku merinding. Tuh ya. Gua keluar. Lilin mati nih. Gelap kayak begini kan. Nyalain lagi. Pintu gua tutup. Otomatis dalam gelap dong. Dalam gelap. Pas gue lagi mau ngelangkah begini kan, ini kan pintu nih, gue lagi mau jalan begini, tahu-tahu pintu kamar mandi gue diginiin. Coba lo bayangin coba, nggak cuma sekali guys, sampai berkali-kali diginiin pintu gue nih. Sekali 2 kali gue diem, akhirnya gue begini, gue liatin. Pas gue liat pintunya berhenti, gue mau ngelangkah lagi, begini lagi pintunya. Keluarlah ibu gue dari dapur, tuh kan dapur tuh, keluar dari dapur mau ke kamar mandi. Pas ibu gue lagi berdiri di sini, itu pintu begini lagi, kayak ada yang ngedorong dari dalam. Gue masih di sini nih, masih diem kayak orang gila gitu kan. Akhirnya gue giniin, bu, itu pintu kenapa? Tikus kali. Ya masa iya sih tikus sampai begini nih, gitu, ngegoyang-goyang pintu gitu kan, nggak mungkin kan. Akhirnya pas ibu gue mau ganti baju, pakai baju gitu kan, tuh pintu masih dak gitu kan. Ibu gue takut dong, dilihat kok gelap. Kok gelap gitu kan, kata ibu gue. Lilinnya habis, gue bilang. Bapak gue berangkat kerja nih. Akhirnya ibu gue beli lilin. Sore bapak pulang kerja, wah habis almarhum bapak gue dimarahin sama ibu. Mas, pokoknya tuh benerin listrik, lampu harus nyala pokoknya. Iya. Jangan iya aja, pokoknya kalau bisa sekarang. Emang ada apaan? Tanya no anak lo, kata ya ibu gue gitu kan. Udah, dalam balik ya. Pintunya digini ini, dari ulang lagi ya. Bayang nggak kalau tikus bisa goyangin pintu? Ya kayak gitu tadi ya, pintunya digoyang-goyang, dak gitu sampai berkali-kali, sekali 2 kali. Ya kita masih bisa berpikiran positif, itu tikus berkali-kali gitu loh. Akhirnya ibu gue udah marah ke bapak gue, ke almarhum bapak. Pokoknya
benerin listrik pintu kamar mandi, lampu kamar mandi. Ya ntar, jangan ntar aja, kata ibu. Sekarang udahlah, sama almarhum bapak dibenerin, nyala tuh. Pas nyala, emang ada apaan sih, Nan? Hanya ibu. Kata ibu suruh nanya elo. Bapak gue udah kesel kan. Gue ceritain, tadi pas Sunan mandi baru mau keluar, pintu ada yang gedor-gedor dari dalam. Kata ibu tikus. Ya masa iya pak, tikus mau kayak ngerubuhin pintu. Bapak gue cuma gini, berarti yang nunggu kamar mandi tuh. Bapak juga pernah ngeliat kok. Almarhum bapak gue ngomong gitu. Berarti yang nunggu kamar mandi bapak juga pernah ngeliat kok. Aduh, kacau. Oleh karena itu, makanya kalau lampu kamar mandi udah rusak sedikit, berisik. Sekarang harus bener, gak boleh terang ya. Ternyata itulah jawaban dari almarhum Mbah, kenapa kamar mandi berisik banget sih. Kenapa lampu kamar mandi itu nggak boleh gelap? Ternyata itu ada yang napas tadi. Gitu. Semoga kerekam ya. Ternyata itu jawabannya kenapa lampu kamar mandi nggak boleh digelapin. Ya takutnya gitu, yang di dalam kamar mandi ngamuk. Pintu serius guys, pintu digoyang-goyang gitu ya. Oke, itu sih pengalaman gue yang singkat tentang penunggu kamar mandi. Jadi kalau kalian yang ya terserah ya, mau, bagi gue sih kalau memang kamar mandinya itu penuh dengan cahaya, maksudnya cahaya bisa leluasa dengan bebas masuk, nggak apa-apa dimatiin lampunya, listriknya dimatikan gitu untuk penghematan. Tapi kalau memang kayak kamar mandi gue yang pencahayaannya kurang, memang harus 24 jam memang harus nyala ya. Karena kan kamar mandi adalah bagian paling terkotor di rumah yang disukai oleh mereka, tempat mereka gitu loh ya. Semoga kamar mandi kalian gak kayak kamar mandi gue ya. Itu sih pengalaman yang simple, singkat, dan bikin ibu gue sama gue juga merinding juga sebenarnya sih, takut juga gitu. Tapi karena itu gue udah biasa, ya udah. Setelah lampu nyala, udah nggak ada kejadian lagi ya. Gue di sini Runan Handoyo, hanya berbagi cerita, berbagi pengalaman. Mungkin ya inilah situasi rumah gue, dan ini kondisi kamar gue kayak begini, cuma beberapa meter doang, nggak nyampe 2 meter, mungkin 2 langkah juga udah selesai gitu kan. Buat kalian yang udah penasaran, nge-DM bang, room tour dong rumah lo kayak gimana, kayak tadi situasi rumah gue ya begitu ya. Tapi gue alhamdulillah bersyukur nggak ngontrak dan tidak ngekos gitu kan. Setidaknya ini adalah rumah gue sendiri, rumah orang tua sih, rumah orang tua. Tapi sebagian ada, jadi ceritain deh, sebagian gue yang lunasin gitu. Ya udah deh, gue udah nggak bisa berkata-kata apa-apa lagi. Jadi terima kasih buat kalian yang sudah DM, bang room tour dong rumah lo kayak gimana. Udah nih ya, sekalian gue bercerita yang ketika kamar mandi gue listriknya rusak, lampunya gelap, itulah kejadiannya, pintu digedor-gedor. Oke, kalau kalian suka dengan cerita gue dan pengalaman gue pada video kali ini, silahkan di like, di komen, di subscribe, dan di share. Jangan lupa
disupport juga dengan komen-komen yang baik. Semoga Indonesia cepat selesai dari pandemi dan umumnya dunia. Bagi kalian yang sakit, semoga juga lekas sembuh, dan untuk kalian yang sedang isoman ataupun terpapar COVID tetap sabar, semoga selalu sehat. Oke, terima kasih. Saya Raunan Handoyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 15 menit. Wah, gak nyangka sih, ternyata nastarnya tuh enak banget ya. Nastar super dari rumah kue Akila ini bener-bener asli, enak banget, bukan enak bener malah. Karena gue mesennya yang super dan yang biasa, ternyata yang super itu susunya wangi banget dan butternya tuh top. Rasanya juga, cobain ya. Manisnya pas, awalnya renyah, lama-lama lembut. Gak bisa ngomong. Jadi kalau kalian yang mau nastar, nggak perlu nunggu lebaran, langsung aja pesan nastarnya di rumah kue Akila ya. Follow juga Instagramnya di @rumahkueakila. Jadi kalau kalian mau nastar yang enak kayak gue ini nih, DM aja ya, asli nggak bakal nyesel. Pengiriman se-Indonesia. Oke. Thank you rumah kue Akila, selalu sukses. Enak.